Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty YouTube. Kali ini pada siang hari ini kami tengah berada di masjid tertua di Solo Raya, yaitu Masjid Laweyan. Konon usianya bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Kesultanan Pajang sekitar tahun 1546, hampir 5 abad, hampir berusia 450 tahun. Keberadaannya semuanya masih orisinil dan asli, baik itu atap-atapnya yang kali ini pastinya sudah sulit sekali untuk ditemukan. Masalahnya seng-seng yang berupa kotak-kotak dan kembang-kembangan ini untuk sekarang ini pastinya sudah tidak ada lagi, tidak ada yang berjualan. Konon Masjid Laweyan, masjid tertua ini merupakan peninggalan dari beliau, yaitu Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk ini pada saat sekitar kebesaran Kesultanan Pajang, beliau merupakan tokoh sakti mandraguna yang saat itu masih menganut agama Hindu, sehingga ada kaitannya dengan masalah keberadaan Masjid Laweyan, masjid yang ada di Kampung Batik Laweyan, atau tepatnya di Desa Belukan, RT 04 RW 04, Belukan, Pajang, Laweyan, Solo. Keberadaan Masjid Laweyan ini tidak terlepas dari keberadaan Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk saat itu sebagai bedinde, sebagai tokoh sakti yang masih menganut ajaran agama Hindu. Datanglah pada saat itu utusan dari Kesultanan Kerajaan Demak Bintoro untuk dikirimkan seorang ulama besar untuk bertugas berdakwah di daerah Keraton Kesultanan Pajang Solo. Sehingga pada saat itu bertemulah Ki Ageng Henis yang merupakan utusan dari Kesultanan Demak Bintoro, bertemulah dengan tokoh sakti mandraguna, pemilik vihara yang saat ini menjadi Masjid Laweyan. Masjid Laweyan sebelum menjadi masjid ini semula merupakan bangunan berupa vihara yang dimiliki oleh beliau Ki Ageng Beluk. Dari Ki Ageng Beluk ini, saat bertemu dengan beliau ulama besar Ki Ageng Henis yang ditempatkan di Kesultanan Pajang sebagai ulama besar utusan dari Keraton Kesultanan Demak Bintoro, terjadi sesuatu yang menyebabkan kedua tokoh sakti ini beradu pendapat, berbicara, berdiskusi tentang keyakinan masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa versi mereka masing-masing. Sehingga dalam perseteruan tersebut dari Ki Ageng Henis
yang dikenal sebagai ulama besar, utusan dari Keraton Kasultanan Demak untuk syiar Islam di wilayah Kasultanan Pajang Solo. Dari diskusi yang cukup mendebarkan bagi yang saat itu melihatnya, akhirnya tercapailah kata sepakat. Mereka saling bisa memahami satu dengan lainnya, baik beliau Ki Ageng Beluk maupun beliau Ki Ageng Henis. Keduanya akhirnya bisa sepakat menyatu dalam pemelukan agama Islam. Saat itu, begitu diskusi telah selesai dan Ki Ageng Beluk meyakini akan kebesaran, akan kehebatan, akan kemampuan linuhnya, kemampuan luar biasa dari beliau Ki Ageng Henis. Akhirnya Ki Ageng Beluk berkenan mengakui akan kebesaran, kehebatan Ki Ageng Henis dalam syiar agama Islam. Saat itu pula Ki Ageng Beluk menyatakan diri telah memeluk dan menjadikan agama Islam sebagai pilihan hidupnya, sebagai konsekuensinya, sebagai realitasnya, sebagai konsekuensi, sebagai tokoh pembesar, tokoh yang memiliki pengaruh yang pada saat itu di kelompok kaum Hindu. Akhirnya selain Ki Ageng Beluk memberikan padepokan atau vihara yang saat itu dipakai untuk pengembangan agama Hindu, akhirnya diberikan secara ikhlas sepenuhnya kepada beliau Ki Ageng Henis untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, terserah mau dipakai untuk apa. Akhirnya dari kebijakan beliau Ki Ageng Henis, vihara milik dari Ki Ageng Beluk yang saat itu tinggal di padepokan atau di vihara yang tidak jauh dari Kali Jenes, kali yang pada saat itu dipakai untuk perniagaan dari mereka Raja Kasultanan Pajang. Oleh Joko Tingkir 500 tahun yang lalu, Kali Jenes, Sungai Jenes ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk komunikasi melalui jalan sungai, dipakai untuk perniagaan. Dari sebelah barat Sungai Jenes ini tinggallah beliau Ki Ageng Beluk di padepokannya yang saat itu diberikan langsung kepada beliau Ki Ageng Henis setelah Ki Ageng Beluk resmi memeluk agama Islam. Setelah keikhlasan beliau dari Ki Ageng Beluk ini, saat itu langsung diterima oleh Ki Ageng Henis, dan mulai saat itu pula sekitar tahun 1500
dijadikanlah yang semula dipakai untuk semacam vihara oleh Ki Ageng Beluk, yang lantas diberikan kepada beliau Ki Ageng Henis, langsung dipakai untuk sarana ibadah, dipakai langsung sebagai sarana ibadah berwujud masjid. Sayangnya prasasti yang tertulis di sini sudah mulai rusak. Masjid yang didirikan semasa Kerajaan Pajang tahun 1546 Masehi, bekas vihara milik Ki Ageng Beluk yang saat itu beragama Hindu, yang akhirnya beliau memeluk Islam dan diserahkannya vihara tersebut pada Ki Ageng Henis untuk dipakai sebagai masjid hingga saat ini. Dari tahun 1546 berarti hampir 500 tahun yang lalu keberadaan masjid bekas vihara Ki Ageng Beluk ini. Keikhlasan Ki Ageng Beluk bukan hanya memberikan padepokan atau vihara yang dulunya dipakai untuk kegiatan mereka bagi pemeluk agama Hindu, melainkan ada kebijakan yang sangat bijak sekali dari beliau, seorang mantan pemilik vihara Hindu, kepada beliau Sultan, kepada beliau Ki Ageng Henis. Ki Ageng Beluk meminta jika nantinya beliau meninggal dunia, jangan pernah dikuburkan, jangan pernah dimakamkan di sekitar area yang masih masuk wilayah Masjid Lawian, Masjid Ki Ageng Henis, ataupun yang ada di lokasi sekitar tembok yang saat itu dipakai sebagai pembatas vihara. Namun beliau Ki Ageng Beluk meminta kepada Ki Ageng Henis agar dimakamkan keluar dari tanah miliknya. Artinya sekalipun dahulu vihara atau padepokan miliknya dan sudah diberikan kepada beliau Ki Ageng Henis, artinya sedikit pun, sejengkal, secuil tanah pun, berarti Ki Ageng Beluk sudah tidak memiliki hak. Sehingga sebagai konsekuensinya kepada Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk berharap jika nantinya meninggal dunia, mohon dikuburkan dari luar area yang dulu merupakan tanah hak miliknya. Artinya harus keluar dari area baik itu pemakaman Ki Ageng Henis ataupun Masjid Ki Ageng Henis yang kini dikenal sebagai Masjid Lawian. Apa yang menjadi harapan dari Ki Ageng Beluk ini ternyata dikabulkan oleh Ki Ageng Henis. Begitu Ki Ageng Beluk meninggal, saat itu pula dimakamkan di luar area yang saat itu tanah milik dari Ki Ageng Beluk. Makam Ki Ageng Beluk memang tidak jauh dari area baik itu Masjid Ki Ageng Henis yang kini dikenal sebagai Masjid Lawian, serta
pasarean dalam Ki Ageng Henis, keberadaan makam Ki Ageng Beluk dari Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan sekarang ini atau makam Ki Ageng Henis berjarak hanya sekitar 50 meter di luar area keberadaan baik makam Ki Ageng Henis maupun Masjid Ki Ageng Henis yang sekarang dikenal sebagai Masjid Laweyan. Demikian Liberty YouTube melaporkan dari area masjid yang semula bekas vihara dari kepemilikan Ki Ageng Beluk. Selanjutnya karena telah memeluk agama Hindu, dari agama Hindu selanjutnya berpindah memeluk agama Islam, langsung vihara miliknya diserahkan kepada beliau Ki Ageng Henis, yang akhirnya oleh Ki Ageng Henis dipakai sebagai Masjid Ki Ageng Henis yang sekarang dikenal dengan Masjid Kampung Batik Laweyan Pajang Solo, atau tepatnya berada di Kampung Belukan RT 04 RW 04 Belukan Pajang Laweyan Solo. Ornamennya masih asli dan unik seperti saat dipakai untuk kegiatan vihara.